bersama kita pasti bisa. Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta. Bangun manusia merdeka, berbudaya Pancasila. Bangkitkan raga, rasa dan karsa agar mimpi tercipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat kehadiran beliau kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di SD Negeri Sibulke yang kita cintai ini. Tak lupa sholawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau kita bisa menikmati kehidupan dengan penuh ilmu pendidikan dan terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sibulke beserta Bapak Ibu guru yang saya banggakan. Bapak Ibu, di sini saya akan melakukan diseminasi tentang aksi nyata, di mana aksi nyata ini tentang budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, saya berdiri di depan ini bukan sebagai untuk mengajari ataupun sebagai apa, tapi di sini kita sama-sama belajar. Saya menyampaikan informasi yang saya sudah ketahui tentang budaya positif apa sih yang perlu kita tingkatkan di sekolah kita ini sesuai dengan visi yang udah kita buat kemarin itu Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, di sini aksi nyata nomor 1.4 merupakan suatu kegiatan di mana tugas ini merupakan tugas yang harus saya upload nanti di kegiatan CGP saya Bapak Ibu, di mana saya membahasnya nanti di sini budaya positif sekolah. Lupa. Baik Bapak Ibu, untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, agak ngegas lagi ya Pak, video itu. Oke Bapak Ibu, tujuan pembelajarannya yaitu guru dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru dapat menghayati makna teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, dan nilai-nilai kebajikan dalam mewujudkan budaya positif. Guru dapat menghayati makna teori motivasi dan motivasi intrinsik, konsep hukuman dan penghargaan, 5 posisi kontrol, dan konsep penerapan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, di sini tujuan pembelajaran kita tetap kita berpusat pada profil pelajar Pancasila, di mana yang nantinya kegiatan ini juga akan berdasar kepada kebutuhan murid. Dia tetap berpihak kepada murid. Nah, Bapak Ibu, konsep utama modul budaya positif itu Bapak Ibu itu ada 7. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua itu Bapak Ibu disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar. Yang kelima keyakinan kelas. Yang keenam posisi kontrol restitusi. Yang ketujuh segitiga restitusi. Oke Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, budaya positif yang telah kita lakukan di sekolah kita itu balik Pak, tolong balik Pak. Ditarik ininya Pak, tolong Pak. Di sini Pak. Maaf ya Bapak Ibu. Bentar Pak, di nomornya lagi Pak. Nah Bapak Ibu, yang kita ketahui kan Bapak Ibu, budaya positif yang telah kita lakukan di sekolah kita itu, pertama itu kan kalau misalnya kita setiap hari Senin itu pasti melakukan upacara bendera kalau tidak hujan ya kan Bapak Ibu. Itu setiap kegiatan itu sudah kita lakukan secara berangsur seperti itu kan Bapak Ibu. Setelah itu ada juga kita
sudah menerapkan budaya 5S, di mana anak-anak itu sudah menerapkan, sudah mengerti apa sih sebenarnya budaya 5S itu kan seperti itu Bapak Ibu. Nah, senam pagi juga kita rutin kita laksanakan Bapak Ibu kan. Setelah itu di setiap hari Jumat kita juga melaksanakan pembacaan Yasin ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu telah kita lakukan sebenarnya di sekolah. Nah, lanjut Pak. Nah, Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru itu Bapak Ibu di situ dengan dirancangnya berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Nah, ada di sini bahasa terdiferensiasi Bapak Ibu, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita kembali lagi Bapak Ibu, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu salah satunya itu dengan menerapkan pembelajaran yang terdiferensiasi. Apa sih sebenarnya pembelajaran yang terdiferensiasi itu? Yang nantinya perkembangannya atau mewujudkannya itu berdasarkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu kan ada yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, baru mandiri. Pak, buat sini Pak. Mandiri Bapak Ibu, terus ada bernalar kritis, seperti itu, bertanggung jawab juga kan Bapak Ibu, baru bergotong royong, kreatif gitu ya, berkebinekaan global seperti itu Bapak Ibu. Lanjut Pak. Dari sini kita. Nah, Bapak Ibu, paradigma barunya itu seperti apa sih gitu kan? Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Ini kita tadi mau pembelajaran yang terdiferensiasi tadi ya Bapak Ibu. Terus Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda hanya perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B Bapak Ibu, di situ ya Bapak Ibu adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Nah, coba Bapak Ibu, di sini kita coba dulu ya. Coba Ibu sebagai A, Ibu sebagai B, Bapak sama Bapak ya Pak. Coba Pak, Ibu kepal tangan, yang Ibu yang A kepal tangan, Bapak Pak kepal tangannya. Nah, sudah seperti itu Pak, udah. Yang B coba Ibu berusaha untuk membuka kepalan tangan itu. Ibu mempertahankan sesuai dengan yang ini tadi Bu. Coba Bapak, Pak. Kalau Pak dicoba Pak. Berarti kita yang tahan itu. Iya Pak, seperti itu kita coba dia Pak. Nah, jadi Pak di situ kan sudah dibilang tugasnya itu mengepalkan salah satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan. Coba yang A tadi, yang Ibu atau Bapak sebagai A, membayangkan apa yang ada di dalam kepalan tangan tersebut. Seperti itu ya. Terus udah kayak gitu Bapak Ibu menjaga secuakan naga supaya kepalan tangan tadi tidak terbuka ya. Nah, Ibu yang Bapak atau Ibu yang dapat tugas sebagai B mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan. Nah, boleh membujuk. Boleh membujuk ya Pak, boleh dibujuk, boleh buka dong, tolong buka dong, ataupun ayo buka seperti itu, atau mengintimidasi, ayo cepat buka, kalau nggak saya pulang, seperti itu ya Pak. Baru atau memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Coba Pak, apa yang akan terjadi? Coba, ayo Pak kita praktekkan Bapak Ibu. Iya, coba. Oke Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu untuk kita semua. Nah, jadi Bapak Ibu di situ dari paradigma baru ini tadi kita mempertahankan gitu kan, yang kita bertugas sebagai A tadi tetap mempertahankan, sedangkan yang B tadi itu dengan berbagai cara berusaha gitu untuk apa yang kita pertahankan tadi itu untuk direbut seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Nggak pakai pisau. Nah, Bapak Ibu di sini ada makna disiplin. Ya, makna disiplin itu seperti apa sih? Kan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, makna disiplin, kata disiplin.
kita sering membahas ya, kepada anak-anak juga kita sering membahas disiplin, ayo kamu disiplin. Sebenarnya gitu kan Bapak Ibu, apa sih sebenarnya disiplin itu gitu kan? Jadi di situ Bapak Ibu, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda Bapak Ibu. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Nah, di situ ada Bapak Ibu yang perlu kita garis bawahi. Telah jelas di situ dibilang, padahal itu sungguh berbeda ya Bapak Ibu. Antara disiplin dengan hukuman itu sangat berbeda gitu. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Nah, kita berujuk lagi kan Bapak Ibu. Apakah selama ini ketika murid melakukan kesalahan, apakah kita tidak memberikan hukuman? Apakah kita mendisiplinkan yang telah benar? Kan seperti itu. Nah, inilah yang kita akan bahas Bapak Ibu. Nah, terus Bapak Ibu di situ juga dibilang tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Memang hukuman itu kan sangat membekas nantinya kepada anak-anak ya kan Bapak Ibu. Jadi kalau memang tidak perlu kita gunakan, kita usahakan tidak menggunakan hukuman seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus Bapak Ibu dibilang juga dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebenarnya kita pahami gitu kan Bapak Ibu. Disiplin itu apa sih sebenarnya gitu kan? Disiplin itu memang berawal dari diri sendiri awalnya ya Bapak Ibu ya, kata disiplin itu. Nah, lanjut Pak. Nah, Bapak Ibu, di sini Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kan Bapak Ibu, kita itu kan bahasanya kan memerdekakan anak, pendidikan yang berpusat pada anak. Ketika kita memberikan hukuman-hukuman, apa yang akan terjadi nanti kepada anak? Jelas itu akan tertanam kepadanya, itu akan ada memori yang sangat menyakitkan ketika kita memberikan hukuman. Lanjut Pak. Nah, Bapak Ibu, makna disiplin juga menurut Diana Gosset dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001 menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut ya Bapak Ibu. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi di sini jelas ya Bapak Ibu, makna disiplin itu lebih dikorek lagi seperti itu. Lanjut Pak. Nah, Bapak Ibu, dalam budaya positif itu Bapak Ibu ada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 itu menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diana Gosset pada tahun 1998 mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Maksudnya gini Bu, intrinsik itu seperti ini Bapak Ibu. Contohnya, kita menggunakan helm. Menggunakan helm itu menurut Bapak Ibu tujuannya apa? Nah, kalau misalnya melindungi kepala, berarti itu memang dari dalam Bu. Kita tahu bahwa helm tadi berguna ketika kita di jalan untuk mencegah apabila terjadi misalnya kecelakaan, maka kepala kita terlindungi. Tetapi kalau kita menggunakan helm hanya karena takut polisi, berarti itu dia dari unsur eksternal seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud tadi dengan unsur intrinsik. Nah, Bapak Ibu, di dalam nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, itu ada yang tadi ya Bapak Ibu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua itu mandiri, yang ketiga bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif seperti itu Bapak Ibu. Lanjut Pak.
Nah, Bapak Ibu, baliklah kita lagi ke teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi eksternal. Sama seperti yang kita tadi menggunakan helm. Menggunakan helm hanya karena takut ditangkap polisi, itu merupakan sesuatu yang dari luar gitu kan. Dia merupakan keyakinan yang dari luar seperti itu, untuk menghindari ditangkap polisi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita tadi melakukan untuk menggunakan helm untuk menghindari polisi, kan tujuannya untuk tidak ditangkap. Seperti itu ya kan Bapak Ibu. Nah, balik lagi kita yang ke nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, atau motivasi intrinsik. Itulah Bapak Ibu. Lanjut Pak. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas. Saya rasa Bapak Ibu juga sudah membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Dimana keyakinan kelas itu apa sih sebenarnya, kan seperti itu. Nah, di situ dibuat Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja gitu. Kenapa tidak kita buat peraturan kelas saja gitu? Kenapa kita merubahnya menjadi keyakinan kelas seperti itu? Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah membuat keyakinan kelas berdasarkan apa yang ingin murid lakukan seperti itu. Kalau peraturan itu kan Bapak Ibu, ya peraturan itu sudah ada, harus dipatuhi, bukan mereka yang membuat. Tapi kalau keyakinan, anak-anak diajak apa sih yang harus kita patuhi di dalam kelas. Kita ajak mereka bersama-sama untuk membuat keyakinan kelas tadi berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang telah kita bahas tadi kan gitu. Terus disitu dibilang juga Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu ya. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M saat ada COVID? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tadi kita bahas tuh dari mana yang pengetahuan intrinsik ataupun yang eksternalnya tadi. Lanjut Pak. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Ya Bapak Ibu, dari dalam, dia lebih memotivasi dari dalam. Seperti yang tadi penggunaan helm tadi Bapak Ibu gitu kan. Terus seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut Pak. Nah Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke nilai kebajikan pada keyakinan kelas Bapak Ibu, coba dulu Bapak Ibu, biar semangat, berdiri dulu. Kita berdiri dulu, kita ice drinking dulu ya Bapak Ibu, biar semangat. Nah, jadi Ibu di sini, Ibu kemari, tolong kemari, Bapak di situ tolong, tak tolong di situ, ya berhadapan seperti ini Bu. Nah di sini seperti ini, ya berhadapan seperti ini, dah. Nanti kalau saya bilang hujan rintik-rintik, Bapak Ibu seperti ini, di badan temannya. Nah. Bu, yang di badan saya siapa ya? Nanti kita rolling Bu ya. Gitu ya, kalau saya bilang hujan rintik-rintik seperti ini Bu. Berarti tujuannya untuk refleksi ya? Iya, untuk refleksi Pak. Jadi gitu juga ya kan Pak. Di dalam kelas kan kita sering melakukan refleksi kepada anak-anak supaya tidak boring gitu, tidak bosan gitu. Ayo Bapak Ibu, hujan rintik-rintik, hujan batu. Jadi bisa atas bawah gitu ya Bapak Ibu ya. Hujan kencang. Gak apa-apa Pak, sudah aja dulu Pak. Kita ice drinking. Gantian, dan dapat semua tuh. Ayo hujan rintik-rintik, hujan Hujan batu, hujan deras. Ayo buat Pak Ibu, boleh rolling, di rolling Pak biar bergantian. Nanti kalau saya bilang angin sepoi-sepoi gini ya Bapak Ibu, sepoi. Gitu ya. Oke, hujan rintik-rintik, hujan batu.
sebagai pemanis gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu balik lagi kita ke nilai kebajikan pada keyakinan kelas seperti yang saya bilang tadi. Kenapa sih nggak peraturan kelas aja? Kenapa sih mesti keyakinan kelas? Seperti itu kita udah tahu itu kan Bapak Ibu, apa sih tujuannya sebenarnya gitu. Tujuannya itu apa? Kalau misalnya gini Bapak Ibu, anak-anak akan lebih semangat. Misalnya gini, Bu, dilarang membuang sampah di dalam kelas. Dia tahu bahwa itu ucapannya, maka dia akan menjalankan. Coba kalau misalnya peraturan kelas sudah ada, kita yang membuat misalnya peraturan itu sudah terpatri misalnya dalam kelas, dia cuma baca aja, pasti dilewatin gitu. Tapi kalau keyakinan kelas, aduh, dia buang sampah, aduh, kemarin saya sudah janji nih kepada ibu bahwa ada keyakinan kelas yang kami buat dan sepakati bersama-sama teman-teman, mau tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, jadi Bapak Ibu apa aja nilai kebajikan? Yang pertama Bapak Ibu di peraturannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya itu pada keyakinan kelas dan nilai kebajikan itu. Apa yang dituju? Yang dituju itu tanggung jawab Bapak Ibu. Contohnya, kan di dalam kelas kita itu ada pojok baca Bapak Ibu. Kadang anak-anak kalau misalnya tidak memiliki nilai yang keyakinan kelas tadi gitu kan, dia suka aja tuh ngambil buku, letak aja sesukanya. Tapi karena tadi sudah ada keyakinan kelas, oh ya, aku harus bertanggung jawab setelah mengambil buku, aku merapikannya kembali kan seperti itu. Nah, dilarang mengganggu orang lain itu masuk ke menghormati. Jadi contoh anak Bapak Ibu, kita kan sering anak-anak kita itu saling mengejek. Contohnya, kadang cuma disenggol sama temannya juga udah saling ejek mengejek gitu kan. Tapi ketika mereka membuat keyakinan kelas yang mereka memahami nilai kebajikannya dalam menghormati orang lain, mereka akan tahu tuh, oh, saya kemarin sudah sepakat nih. Sudah ada keyakinan kelas yang kami buat seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini yang dimaksudnya tuh anak-anak pasti, oh ya, tidak boleh terlambat lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kecuali kadang terlambat ini kan kadang ada faktor cuaca juga ya Bapak Ibu. Kalau misalnya bilang terlambat itu kalau keseringan jadi kebiasaan. Tapi kalau misalnya 1 atau 2 kali, ya mungkin ada sesuatu hal yang ditangani memang tidak bisa membuat dia cepat datang kan seperti itu. Jadi dia tahu kalau aku cepat datang berarti aku itu menghormati orang lain juga, komitmen pada tujuan gitu. Aku udah tahu tuh keyakinan kelas yang aku buat sama ibu kemarin, aku sepakati tidak boleh terlambat seperti itu. Nah, terus Bu, dilarang lagi melakukan kekerasan. Nah, ini ya Bapak Ibu, seringkali anak kita melakukan hal kekerasan, misalnya memukul teman gitu kan, sering itu kemarin-kemarin itu terjadi kepada anak kita. Tapi alhamdulillah selama kita telah membuat keyakinan kelas, mereka juga mengerti gitu kan, ternyata itu tidak boleh gitu. Ternyata itu masuk ke nilai kebajikan, keselamatan dan juga menghargai orang lain gitu ya Bapak Ibu. Nah, dilarang menggunakan narkoba juga jelas ya, jauh sekali dari anak kita tidak ada yang seperti ini insya Allah ya Bapak Ibu. Nah, terus di situ Bapak Ibu ada juga bergantian atau menunggu giliran. Contohnya seperti mereka melakukan budaya antri ketika misalnya jajan di kantin, misalnya seperti atau meminjam buku di perpustakaan. Alhamdulillah anak kita itu sudah menerapkan budaya-budaya seperti itu gitu kan. Mereka tahu, oh ternyata dengan mengantri aku juga menghormati orang lain dan aku juga membuat nilai kesabaran yang ada dalam diriku tuh makin meningkat seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, terus kayak menggunakan masker gitu. Ada juga anak kita yang misalnya pilot gitu kan, dia tahu gitu, oh aku pilot, aku takut menular kepada temanku, aku pasti menggunakan masker gitu. Jadi itu kesadaran-kesadaran di mana menghormati orang lain itu penting, keselamatan juga penting, kesehatan itu juga penting kan Bapak Ibu. Nah, yang terakhir itu jangan berlari di kelas atau koridor. Mereka tahu Bapak Ibu, setelah kita membuat keyakinan kelas, ternyata lari di dalam kelas itu sangat berbahaya. Ketika mereka jatuh, kepalanya tersentuh meja, itu kan diibaratkan tidak menjaga keselamatan gitu. Jadi mereka mengetahui itu. Nah Bapak Ibu, pada tahapan menciptakan program kebajikan Bapak Ibu, yang pertama itu kita mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat gitu tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas gitu. Nah jadi Bapak Ibu, di budaya positif ini semua memang pembelajaran gitu kan, tetap poros kita adalah murid seperti itu ya Bapak Ibu. Kita ini sebagai fasilitator gitu kan Bapak Ibu. Nah, jadi di situ dibilang mempersilahkan murid seperti yang saya sampaikan tadi. Kenapa nggak peraturan tetapi keyakinan? Karena kalau misalnya keyakinan, anak-anak itu sadar gitu. Saya tidak akan melanggarnya karena itu sudah saya sepakati dengan teman-teman, sepakati dengan ibu guru untuk dijalankan seperti itu. Nah, yang kedua,
mencatat semua gitu. Nah, kita mencatat gitu kan apa aja sih masukan dari murid-murid gitu kan Bapak Ibu. Nah, terus dibilang lagi di situ Bapak Ibu, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan tahapan pembentukan keyakinan kelas, dan jadilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat yang positif. Contohnya kan Bapak Ibu, tidak boleh memukul misalnya. Itu kan bisa kita ganti dengan kalimat yang lebih menghargai orang lain seperti itu ya kan Bapak Ibu. Nah, terus ditinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Nah, ketika kita mengajak anak kita untuk membuat keyakinan kelas Bapak Ibu, kita melihat lagi apakah yang mereka tulis itu, apakah yang mereka sampaikan itu masih termasuk peraturan kelas atau keyakinan. Jadi kita cek lagi gitu. Lanjut Pak. Nah, jadi Bapak Ibu, kegiatan pembuatan keyakinan kelas itu bisa dengan berbagai cara kita lakukan di dalam kelas ya Bapak Ibu ya. Seperti tadi kan memberikan misalnya kertas-kertas kecil, ataupun langsung kita bilang ayo nah kamu sampaikan gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini ada seperti contoh ya Bapak Ibu, seperti ada di gambar itu, anak-anak di sini membuat gitu. Apa sih yang harus kami sepakati di dalam kelas ini untuk menjadi keyakinan kami dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada seperti itu. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, setelah nanti anak-anak telah membuat seperti itu kan Bapak Ibu, kita bacakan gitu. Ternyata misalnya anak kita itu, di antara anak kita itu ada yang nilai-nilainya itu sama seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah kita memberikan anak-anak apresiasi untuk memberikan keyakinan kelas, kita buatlah tadi Bapak Ibu. Itulah yang tadi saya bilang, kita pahami lagi apakah tadi yang dibuat anak kita itu sudah termasuk keyakinan atau peraturan. Setelah kita buat, setelah kita perhatikan ternyata yang dibuat anak kita terhadap keyakinan, bila kita buat tadi Bapak Ibu, tinggal langsung kita buat keyakinan kelasnya seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, masuklah kita kepada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih sebenarnya hukuman? Apa sih sebenarnya konsekuensi? Dan bagaimana dengan restitusi? Kan ini yang budaya yang akan kita kembangkan lagi di sekolah kita. Sebenarnya Bapak Ibu, kita itu sudah melakukan hal-hal yang baik untuk penyelesaian masalah yang ada di sekolah ini. Yang ketika anak-anak melakukan masalah, kita sudah melakukan hal yang sudah terbaik. Tapi kita bahas lagi Bapak Ibu. Yang tadi Pak, tolong yang tadi. Nah, Bapak Ibu di situ dibilang bagaimana jika ada pelanggaran di dalam menjalankan keyakinan kelas. Nah, di keyakinan kelas itu ada hukuman, sanksi atau konsekuensi, dan restitusi. Pak. Nah, di hukuman itu apa Bapak Ibu? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Ini ya Bu, hukuman. Ini tentang hukuman gitu. Kadang hukuman itu memang tidak terencana gitu kan. Kadang tiba-tiba aja anak-anak melakukan kesalahan. Kita tidak melakukan kontak fisik misalnya, tidak melakukan hukuman kontak fisik. Tetapi Bapak Ibu, misalnya gitu kan Bapak Ibu, kata-kata itu kan dibilang kata-kata itu kadang lebih tajam gitu kan daripada tindakan memukul seperti itu. Jadi kalau misalnya gitu Bapak Ibu gitu kan, saya yakin Bapak Ibu di sini tidak pernah melakukan sesuatu yang seperti itu gitu kan. Jadi misalnya seperti ini contohnya Bapak Ibu, ada misalnya anak melakukan kesalahan itu, tapi kita memberikan hukuman. Memang kita tidak memberikan hukuman fisik, tapi kita memberikan hukuman kata-kata yang itu melekat sama diri dia gitu kan. Dan itu akan teringat sampai kapanpun. Seperti itu Bapak Ibu. Itulah yang dinamakan dengan hukuman seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, lanjut Pak. Kalau dia konsekuensi Bapak Ibu, konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Contohnya ya Bapak Ibu seperti ini. Kalau misalnya kamu tidak pakai sepatu, misalnya gitu kan, apa yang kamu lakukan kalau tidak pakai sepatu seperti itu. Tapi kalau misalnya kayak hukuman, misalnya tidak pakai sepatu kita suruh pulang, contohnya itu kan termasuk suatu hukuman kan Bapak. Tapi kalau konsekuensi ketika anak tidak menggunakan sepatu, apa dia konsekuensinya? Gitu Bapak Ibu. Apakah dia 1 harian tidak pakai sepatu,
ataukah ada disuruh membuat catatan kecil, membuat tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, masuk lagi dengan konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahuinya sebelumnya. Itu tadi ya Bapak Ibu, konsekuensi ini beda dengan hukuman. Kalau hukuman tadi kan terjadi dengan tiba-tiba gitu. Tapi kalau konsekuensi tidak, contohnya seperti tadi tidak menggunakan sepatu tadi kan. Murid ini sudah tahu, oh iya, kalau saya tidak pakai sepatu, saya akan disuruh Bapak Ibu guru untuk memberikan catatan, misalnya entah 10 tulisan atau 1 lembar penuh, seperti itu Bapak Ibu. Jadi dia sudah mengetahui, oh kalau ketika saya tidak pakai sepatu seperti ini. Tapi kalau hukuman tidak, ketika dia melakukan kesalahan itu tiba-tiba saja kita berikan hukuman, seperti itu yang namanya hukuman ya Bapak Ibu. Terus di konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Betul Pak? Nah, inilah Bapak Ibu, restitusi. Apa sih restitusi itu sebenarnya, Bapak Ibu? Kalau menurut saya, di restitusi itu sebenarnya kita sudah pernah menjalankan restitusi, tetapi mungkin tahapannya saja yang belum lengkap ya. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Glossen di tahun 2004. Lanjut Pak. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi Bapak Ibu ya. Di sini udah ada tabelnya, di mana misalnya hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Di restitusi merupakan pilihan. Terus dia lagi Pak, di hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Di konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Terus di restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Jadi berbeda ya Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi, restitusi. Terus di sini juga di hukuman korban mendapat keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Terus di sini Bapak Ibu, murid dan atau anak akan tersakiti. Kalau di konsekuensi murid atau anak dibuat tidak. Kalau di restitusi murid anak mendapatkan penguatan, seperti itu. Lanjut Pak. Nah, hukuman, konsekuensi, restitusi ya Bapak Ibu. Di sini ada dia di identitas gagal, hukumannya perilaku pasif agresif meningkat. Di konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Di restitusi masalah terpecahkan. Nah, jadi di restitusi ini Bapak Ibu, ketika anak-anak mengalami suatu masalah gitu, kita menggunakan restitusi, masalah yang terjadi tadi ada solusinya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus dibilang lagi sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itulah dia di hukuman. Tidak akan berjalan ketika misalnya kita akan memberikan hukuman. Ketika murid kita ini tidak takut, itu tidak akan berjalan seperti itu. Nah, kalau di konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, itu di konsekuensi. Kalau di restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Lebih lagi ditekankan kepada mereka, apa sih yang kamu perbuat, apa sih solusinya, bagaimana kamu bertanggung jawab. Nah, itu di restitusi Bapak Ibu. Terus berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata, itu di hukuman. Terus di konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau di restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang ya Bapak Ibu. Lanjut Pak. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi di hukuman itu misalnya Bapak Ibu lihat tindakannya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan bagian Pak, tolong Pak. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, misalnya gitu. Dan itu udah masuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Terus di sini deh. Nah, ini ya Bapak Ibu, kalau dia mencatat 100 kali di dalam buku, ya Bapak Ibu, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Dia termasuk ke hukuman atau konsekuensi, dia masuk ke hukuman ya Bapak Ibu ya. Lanjut Pak. Baru lari mengelilingi lapangan upacara 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga termasuk hukuman ya Bapak Ibu ya. Lanjut Pak.
membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah ini masuk ke konsekuensi ya Bapak Ibu. Jadi kalau ketika ada anak-anak yang nyoret-nyoret gitu kan, dia masuk ke konsekuensinya. Terus Bapak Ibu lari mengelilingi lapangan futsal 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Dia masuk ke mana Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Dia masuk ke, lanjut Pak, dia masuk ke mana Pak? Bu, konsekuensi ya. Lanjut Pak. Nah Bapak Ibu ini dia, ada bahasanya dihukum oleh penghargaan. Apalagi nih dihukum oleh penghargaan. Jadi banyak gitu Bapak Ibu tentang budaya positif ini gitu kan Bapak Ibu. Nah saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itulah dibilang dihukum oleh penghargaan. Jadi kalau misalnya bilang, oh kalau misalnya aku melakukan suatu perbuatan akan ada hadiah nih. Nah itu masuk kemana tadi? Masuk dihukum oleh penghargaan seperti itu. Lanjut Pak. Kalau dihukum oleh penghargaan juga, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Ya Bapak Ibu, itu dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan. Terus penghargaan dapat merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan juga menghukum. Lanjut Pak. Nah, kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Ini kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat kan? Gimana Bapak Ibu dari yang udah kita bahas tadi gitu? Apakah Bapak Ibu sudah mulai gimana gitu? Oh ya, ternyata penerapannya itu seperti ini gitu. Ternyata untuk budaya positif di sekolah ini sangat diperlukan. Apa gimana gitu menurut Bapak Ibu gitu? Pandangannya menurut Bapak Ibu itu gimana? Hal positif yang kita pahami gitu setelah kita sama-sama mempelajari tentang budaya positif ini. Gimana Pak Bu? Gimana menurut? Mungkin bisa membedakan mana tadi hukuman, konsekuensi, sama satu lagi apa Itu melakukan kegiatan tindak restitusi. supaya anak ini bisa berkembang dengan baik, bisa melakukan inovasi-inovasinya. Jadi kan mungkin kami bisa membedakan nanti apa yang membuat hukuman itu supaya anak tidak jelas, supaya nggak melakukan lagi. Mantap Bu, terima kasih banyak ya Bu ya untuk refleksinya ketika kita sudah memahami bagaimana sih sebenarnya budaya positif ini yang akan kita terapkan nantinya ketika kita masuk ke kelas contohnya seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut Pak. Nah Bapak Ibu, di kebutuhan dasar manusia ada lagi nih Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Ini contoh ya Bapak Ibu, contoh kasusnya. Ini contoh kasusnya, Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi suatu situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Gimana kalau menurut Ibu? Misalnya ini ada gitu kan? Ya, kalau menurut Bapak karena lapar, makanya dia meminta bekal ya. Kalau menurut Ibu? Kan kita harus cari tahu dulu apa penyebab Doni ini meminta bekal. Ya, berarti kita mencari tahu. Kita menyelidiki dulu. Oke. Apa kasusnya itu? Berarti kita sudah mulai seperti menerapkan budaya positif tadi ya Bu ya. Terus kalau misalnya menurut Ibu gimana Bu? Kalau menurut Bapak? Seperti itu ya. Coba Pak, coba kita lihat lanjut. Ya ini misalnya ada satu kasus. Si Doni tadi tuh sering gitu meminta kepada teman-temannya bekal gitu kan. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia yang memang harus dipenuhi. Pertama itu
dia Bapak Ibu tuh belum itu perasaan ya, power itu kekuatan, Fan itu harus dia bagi freedom itu bebas gitu ya Bapak Ibu. Fan itu senang, bahagia, belajar, freedom itu dia bebas seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, bertahan hidup itu survival ya kan Bapak Ibu, survival, cinta dan kasih sayang, love and belonging, kekuasaan itu power ya kan. Kalau kebebasan itu freedom, kalau kesenangan itu fun. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari 5 kebutuhan dasar ini apa yang terjadi tadi? Seperti itu ya. Coba Pak lanjut. Nah, ada di sini kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Ya Bapak Ibu. Terus cinta dan kasih sayang, kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Jadi dari kasus tadi seperti yang dijelaskan sama Ibu tadi, kita sebenarnya nggak boleh langsung kayak memberikan hukuman atau kita beri pertanyaan-pertanyaan yang seperti apa, walaupun kita sudah mendapatkan laporan dari anak-anak gitu. Benar kata Ibu dari tadi gitu kan, kita harus mengetahui dulu apa sebenarnya masalahnya sampai si Doni ini bisa meminta bekal teman-temannya gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu ada juga penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan, ya Pak. Di kebebasan itu kebutuhan akan pilihan, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi ada Bapak Ibu, anak-anak gitu kan, anak-anak kita gitu kan, terkadang melakukan kesalahan itu untuk membuat dia senang gitu. Kadang dia mengejek teman gitu kan, ya itu suatu kesenangan gitu. Kalau teman tadi diajak nangis, itu suatu kesenangan sama dia, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi dari 5 kebutuhan dasar manusia itulah dia Bapak Ibu. Nah, lanjut Pak. Lanjut Pak. Nah, inilah Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol. Di mana 5 posisi kontrol itu kita harus menempatkan posisi kita Bapak Ibu sebagai guru. Apakah kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah gitu, sebagai teman, sebagai pemantau atau manajer. Jadi Bapak Ibu, kita dari 5 posisi kontrol ini kita harus menempatkan diri kita sebenarnya harus sebagai manajer ya Bapak Ibu ya. Lanjut Pak. Lanjut Pak udah. Nah, bagaimana tadi kalau misalnya posisi kita di penghukum? Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya guru tadi. Misalnya, patuhi aturan saya atau awas. Gitu ya Bapak Ibu. Saya rasa kita semua tidak ada lagi yang seperti itu. Baru kamu selalu saja salah. Gitu ya Bapak Ibu. Terus selalu, pasti selalu terakhir. Gitu ya. Jadi kalau kita sebagai penghukum kita seperti itu gitu Bapak Ibu. Ya. Kalau kita menempatkan diri kita dari 5 posisi kontrol tadi Bapak Ibu, kita menempatkan diri kita sebagai penghukum, ya akan inilah yang terjadi gitu Bapak Ibu. Bahwa ya cara saya gitu sebagai guru yang harus kamu dengarkan. Kita tidak peduli bagaimana, kenapa murid tadi bisa melakukan suatu kesalahan, kita tidak peduli, yang kita peduli hanya dengan cara kita saja. Nah, kalau kita sebagai di posisi pembuat orang merasa bersalah gitu, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi, misalnya seperti kita ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Misalnya ada anak gitu kan, ada anak murid kita yang melakukan kesalahan. Kita posisikan diri kita sebagai orang yang membuat merasa bersalah gitu. Kita bilang gitu kata-kata, ini sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi dia Bapak Ibu apa? Dia akan buruk gitu, menilai diri dia, aduh, aku udah nggak ada lagi gitu kan rasa percaya diri dia gitu. Terus dibilang lagi, berapa kali aku harus memberitahu kamu ya? Kita mengatakan kata-kata seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu. Terkadang tidak melakukan hukuman fisik, tetapi melakukan hukuman dengan menggunakan kata-kata itu kadang lebih menyakitkan seperti itu ya Bapak Ibu. Itu akan teringat selalu gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menempatkan posisi kita sebagai teman? Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Murid akan tergantung pada guru tersebut dan hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Contohnya seperti ini ya Bapak Ibu. Saya misalnya mengambil kasus nih. Misalnya kan kita tuh
ya anak kita itu kan, misalnya kita kan saya wali kelas 6 misalnya gitu kan, sering sekali gitu anak saya itu terkadang hanya mendengarkan omongan guru kelas 6 saja, atau anak kelas 1 hanya mendengarkan omongan guru kelas 1 saja gitu kan. Itu kalau kita menempatkan diri kita sebagai teman gitu. Jadi ada juga di situ, ayo bantulah demi bapak ya, ayo ingat tidak gitu. Kita selalu gitu, oh jadi dia menurut, oh iya aku harus nurut nih sama ibu karena ibu udah minta tolong nih sama saya, seperti itu ya bapak ibu. Terus bantuan bapak selama ini ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi kita lebih kayak membuat murid tergantung sama kita. Misalnya dia membuat kesalahan, udah kamu bantulah ibu, nanti ibu yang bereskan. Jadi dia besok kalau melakukan salah, besok ada ibu aja kok, seperti itu. Itu kalau kita menempatkan posisi kita sebagai teman ya bapak ibu. Lanjut pak. Bagaimana kalau misalnya kita menempatkan diri kita sebagai pemantau? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan ya Bapak Ibu, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan striker, slip catatan, daftar cek. Nah, jadi peraturannya misalnya gini Bapak Ibu, tanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Misalnya seperti itu. Sanksi atau konsekuensinya apa gitu. Jadi kita lebih kayak sebagai pemantau, apa yang telah kamu lakukan? Seperti itu Bapak Ibu. Itu kalau misalnya kita menempatkan diri kita sebagai pemantau. Lanjut Pak. Di sini Pak. Sebagai manajernya. Nah ini loh Bapak Ibu yang saya bilang, bagaimana kalau kita menempatkan diri kita sebagai manajer ya Bapak Ibu. Bagaimana kalau menurut Bapak Ibu kita di penempatan kita itu sebagai manajer? Nah, sebagai manajer itu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ya Bapak Ibu, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perbuatannya atau perilakunya, baru mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, baru apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas kita Bapak Ibu. Apakah kamu meyakininya? Misalnya seperti itu, baru jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi kata-katanya lebih halus lagi ya Bapak Ibu ya. Terus jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu gitu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi dari 5 posisi kontrol itu, ya kan Bapak Ibu, kita harus menempatkan diri kita itu sebagai manajer gitu, dimana ketika anak-anak melakukan suatu perbuatan kesalahan, kita membuat anak itu lebih bertanggung jawab lagi atas apa yang telah diperbuatnya. Nah, bagaimana penerapannya itu Bapak Ibu? Kita dengan melakukan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen ya Bapak Ibu. Lanjut Pak. Nah, ada tahapan 3 restitusi ya Bapak Ibu. Ada tahapannya di segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas dulu Bapak Ibu. Ketika anak-anak melakukan kesalahan gitu kan, kita panggil gitu kan Bapak Ibu, kita duduk bersama dia gitu kan. Nah, untuk membuatnya itu seperti apa? Kita melakukan menstabilkan identitas dulu gitu. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kita tanya dulu gitu, kenapa? Apa yang terjadi tadi? Kamu tahu kan kenapa ibu panggil kemari? Seperti itu. Jadi anak itu menceritakan apa yang telah dia buat seperti itu. Nah, kalau divalidasi tindakan gitu Bapak Ibu, divalidasi tindakan ini gitu kan, dia lebih menekankan lagi dari tindakan yang telah dia buat seperti itu Bapak Ibu. Nah, dimenanyakan keyakinan ini Bapak Ibu, setelah dia menceritakan permasalahan yang terjadi gitu kan, dia juga mendapatkan solusi dari yang dia buat gitu kan Bapak Ibu. Kita menanyakan keyakinan kelas yang telah kita buat tadi. Di mana keyakinan kelas tadi yang telah dia tidak sepakati, seperti itu Bapak Ibu ya. Lanjut Pak. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Nah inilah dia Bapak Ibu bentuk dari segitiga restitusi yang nantinya secara perlahan-lahan kita akan terapkan itu. Kita kalau menurut saya Bapak Ibu, dari tadi kan segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah,
terus menanyakan keyakinan. Saya rasa kita ya Bapak Ibu sudah menerapkan sebenarnya segitiga restitusi ini. Hanya saja belum lengkap dari ketiga tahap tadi. Kan seperti itu, bisa saja pas kita ada anak membuat kesalahan, kita hanya ini aja gitu. Hanya menanya bagaimana menstabilkan identitas saja gitu, atau kita hanya membuat validasi tindakan yang salahnya aja seperti itu. Tidak sempurna gitu segitiga restitusi tadi belum kita lakukan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, inilah tahapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Dia ada validasi tindakan yang salah, baru menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Mungkin selama ini gitu kan Bapak Ibu, selama kita belum mengetahui apa sih sebenarnya segitiga restitusi ini yang saya sampaikan tadi, kita bisa saja ketika anak-anak melakukan kesalahan gitu kan, kita hanya menggunakan menstabilkan identitas seperti itu Bapak Ibu. Lanjut Pak. Nah, bagaimana ciri-ciri restitusi Bapak Ibu? Di sini Bapak Ibu, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak tadi itu bukan kita paksa apa yang kamu buat, bukan seperti itu, tapi dia memahami apa sebenarnya kesalahan yang telah saya buat gitu. Terus memperbaiki hubungan juga Bapak Ibu gitu kan. Terus tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri gitu kan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Baru restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi di kegiatan restitusi ini Bapak Ibu memang kita benar-benar gitu mengetahui apa sih sebenarnya permasalahan murid. Mereka juga bisa bertanggung jawab dari apa yang mereka buat. Lanjut Pak. Nah Bapak Ibu, ini Pak, tolong Pak suaranya. Ini Pak. Ini Pak. Iya. Nah Bapak Ibu, di sini ada skenario dari penerapan segitiga restitusi. Boleh Pak dibuka videonya. Jadi di sini Bapak Ibu, bentar Pak. Jadi di sini Bapak Ibu, skenario kasusnya si Iwan ini mengejek temannya yang bernama Aulia ketika nilainya si Iwan ini lebih tinggi dari si Aulia. Jadi si Aulia tadi itu menangis gitu. Jadi bagaimana cara kita dalam penerapan segitiga restitusi tadi? Inilah ya Bapak Ibu contohnya. Bapak. Nah ini ya Bapak Ibu yang menstabilkan identitas tadi ya Bapak Ibu. Jadi kita tanya gitu Bapak Ibu, kenapa dia buat si Aulia menangis? Gitu, apa yang membuat dia gitu bisa membuat si Aulia itu nangis gitu? Nah di sini juga dilakukan validasi tindakan yang salah ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu juga diterapkan lagi menanyakan keyakinan tadi ya Bapak Ibu, menanyakan keyakinan. Boleh stop Pak. Nah, jadi Bapak Ibu gimana setelah melihat skenario dari penerapan segitiga restitusi tadi Bapak Ibu? Bagaimana menurut pandangan Bapak Ibu gitu? Menurut Bapak Ibu dari video yang
kita lihat bersama-sama tadi gitu kan. Bagaimana menurut Bapak Ibu si anak murid tadi gitu? Apakah dia merasa tertekan ketika kita menerapkan segitiga restitusi dari kita tadi menstabilkan identitas? Kita tadi Bapak Ibu dengan menstabilkan identitas itu kita menanyakan apa sih sebenarnya yang membuat si Iwan tadi itu bisa membuat si Aulia menangis. Jadi dia menceritakan gitu, dia ceritakan gitu kan. Diceritakannya ternyata dia mengejek hanya karena nilai di Iwan lebih tinggi daripada si Aulia. Seperti itu. Nah, di menstabilkan identitas tadi gitu kan Bapak Ibu, kita juga menyampaikan gitu. Ada kata-kata kita seperti bagaimana bagi dia gitu kan. Kita bilang ya ternyata kita mengetahui bahwa setiap orang itu pasti melakukan kesalahan gitu kan, karena kita manusia yang tidak sempurna pasti melakukan suatu kesalahan. Nah, di validasi tindakan yang salah itu kita lebih menanyakannya lagi gitu. Setelah kita tanya, setelah dia menceritakan gitu kan, dengan nyamannya dia menceritakan apa yang terjadi gitu kan, kita menanyakan gitu Bapak Ibu, apa solusi yang akan dia lakukan dari permasalahan yang dia buat. Ternyata dia menemukan solusinya dia ingin meminta maaf secara langsung ke Aulianya tadi. Nah, setelah dia memahami itu Bapak Ibu, kita menanyakan lagi gitu, apakah ada keyakinan kelas gitu kan yang dia langgar seperti itu, maksudnya yang dia tidak sepakati gitu kan. Ternyata dia bilang ada Bu, gitu. Apa? Saling menghormati. Nah, seperti itu. Jadi dia memahami gitu Bapak Ibu. Jadi memang sangat balik lah Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi ini akan diterapkan gitu. Jadi dari keterangan tadi budaya positif ada kebutuhan dasar manusia gitu kan, ada hukuman, konsekuensi gitu kan Bapak Ibu. Kita memahami gitu. Ternyata kalau misalnya nanti ada permasalahan ke depannya, bagaimana kalau menurut Bapak Ibu, apakah penerapan segitiga restitusi itu lebih baik kita terapkan atau bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita tetap memberikan hukuman atau konsekuensi, ataukah menurut Bapak Ibu kita lebih ke menggunakan segitiga restitusi? Gimana kalau menurut Bapak? Gimana kalau kan ada skenario-nya tadi Pak gitu kan, ketika anak melakukan kesalahan, kita mulai gitu kan, kita sudah memahami tadi kan tentang budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah gitu. Nah, kita di sini juga ditunjukkan tentang skenario kasus apabila anak melakukan kesalahan dan kita menanyakannya itu menggunakan segitiga restitusi gitu. Kalau menurut Bapak Ibu gitu kan, apakah menurut Bapak Ibu itu sudah yang terbaik itu menggunakan segitiga restitusi, atau ya udah tetap aja hukuman atau tetap aja memberikan konsekuensi seperti itu? Saya lebih suka menerapkan segitiga restitusi. Jadi bisa ya Bu ya, secara perlahan kalau kita misalnya lah Bu, kita kembalikan lagi lah. Ternyata sebenarnya segitiga restitusi ini udah kita lakukan sebenarnya. Hanya saja belum lengkap ya kan Bu, belum lengkap ya. Misalnya kita hanya kadang apa sih sebenarnya, kenapa bisa buat ini menangis, hanya sampai situ saja mungkin kan Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah ya Bapak Ibu gitu kan, Bapak Ibu juga di sini gitu kan sama gitu, pandangan kita itu positif tentang bagaimana nanti penerapan budaya positif ini akan kita jalankan di sekolah gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu terima kasih gitu kan. Di sini ada sedikit gitu kan Bapak Ibu. Gimana menurut Bapak Ibu? Yang paling menarik gitu menurut Bapak Ibu tadi yang bagian mana gitu? Dari budaya positif ini tadi yang gimana gitu? Yang paling menurut Bapak Ibu ternyata ini harus kita terapkan gitu bersama-sama, harus kita kembangkan gitu sama-sama di sekolah kita gitu. Menurut Bapak Ibu tuh yang mana gitu? Yang segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Jadi ternyata penerapan segitiga restitusi itu tadi sudah dijelaskan bahwa ketika kita menerapkan segitiga restitusi itu kita lebih meyakinkan bahwa ketika anak melakukan kesalahan dia tahu kesalahannya di mana, dia bisa mendapatkan solusinya juga, dia tahu keyakinan mana yang dia langgar. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk partisipasinya, terima kasih banyak juga Bapak Ibu juga antusias dan semangat untuk
mendengarkan informasi tentang budaya positif yang nantinya akan kita terapkan di sekolah. Di sini Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila saya melakukan suatu kesalahan. Tadi juga ada beberapa kesalahan teknis yang itu memang di luar kendali ya Bapak Ibu. Saya juga mohon maaf dan izin Bapak Ibu selaku selayaknya manusia biasa ya Bapak Ibu. Saya berterima kasih dan saya akhiri Bapak Ibu. Saya akhiri ya Bapak Ibu untuk pertemuan kita, diskusi kita hari ini, di mana kita sama-sama belajar dan di sini kita juga bersama-sama ingin berkolaborasi untuk meningkatkan budaya positif di sekolah kita yang tercinta ini ya Bapak Ibu. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin kepada saya untuk bisa memberikan informasi dan berdiskusi bersama teman-teman. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri Bapak Ibu.